Untuk selanjutnya kita membahas noun endings. Endings itu ujung, noun itu kata benda atau isim. Jadi ini mirip dengan pelajaran i'rab. Yang pertama kita bahas di tabel ini. Di dalam bahasa Inggrisnya disebut nominatif, akusatif, dan genititif. Kalau mau bahas definisinya ini agak panjang, cuma nanti kita ringkas saja. Jadi di dalam bahasa Arab, in Arabic nouns have different ending. Jadi ujung dari isim atau kata benda itu berbeda-beda, to show, untuk menunjukkan their function, fungsi dari kata benda tersebut in a sentence, di dalam kalimat. These are called noun cases. Kasus ini disebut kasus isim, kasus-kasus noun atau kasus-kasus kata benda. Dalam bahasa Arab disebut at-tashkil. Kita mulai dengan membahas tabel ini. Nama Inggrisnya nominatif, nama Arabnya marfu', ending vowel sign-nya dhammah. Jadi kata benda, noun yang berujung dhammah atau dhammatain itu disebut sebagai marfu', atau dalam bahasa Inggris nominatif. Itu menunjukkan dia berfungsi sebagai subjek. Oke. Contoh-contohnya adalah al-kitabu. Kitab itu kan ada dhammah. Ini yang definite juga berkategori sebagai marfu'. Juga kitabun, sebuah buku, itu juga marfu'. Muhammadun marfu'. Muhammadun karena nama orang, dia definite. Babun juga marfu'. Kemudian kedua adalah akusatif. Akusatif itu boleh dibilang sebagai objek dari kata kerja, object of verb. Kalau pengen lihat detailnya bisa di pause videonya, dibaca aja di sini. Tapi ini nggak terlalu penting. Kemudian contohnya adalah al-kitaba, fathah ya, kitaban, kitaban, fathah juga, Muhammadan, baban. Karena posisinya sebagai objek, maka dia disebut sebagai mansubun dan tandanya adalah fathah. Berikutnya genititif. Genititif itu adalah possessor of the thing or comes after a preposition or an adverb. Genititif itu dalam bahasa Arab disebut majrurun. Tanda ujungnya adalah kasroh. Contohnya al-kitabi, kitabin, Muhammadin, babin, dan seterusnya. Itu sementara ini kita lanjutkan membahas berikutnya. Di dalam kalimat bahasa Arab ini salah satunya adalah the nominal sentence atau al jumlatul ismiyatu. Jumlah itu artinya kalimat, ismiyah itu yang dimulai dengan kata benda. Jadi kalimat itu diawali dengan isim. Keterangannya adalah sebagai berikut: a sentence that starts with a noun. Jadi kalimat yang berawal dengan noun atau isim atau kata benda. Kedua, has a subject atau disebut mubtada and a predicate, khobar. Jadi kalimatnya harus ada subjeknya, ada predicate. Ketiga, the subject is always nominative. Tadi sudah kita bahas, subjeknya harus nominatif dan berdhamah.
Berikutnya, the predicate is always nominative, marfu sama, domah juga, if it is one word. On itu kalau satu kata. Berikutnya, the subject is mostly definite, makrifah. Subjeknya umumnya adalah makrifah, sudah diketahui. Yang terakhir, the predicate is mostly indefinite. Nah, sementara predikatnya umumnya adalah indefinite, tidak terdefinisi. Oke. Contohnya. Sini mubtada marfu ma'rifah. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu mubtada, jadidun adalah khobar. Oke. Terus kemudian al-qalamu maksurun. Al-qalamu itu mubtada dan dia marfu dan ma'rifah karena ada al. Oke. Maksurun kata sifat, dia khobar, dia marfu domah, nakiroh. Nakiroh nggak perlu pakai al. Yang ketiga, hadza baitun. Ini rumah. Ini mubtada, hadza marfu, walaupun tulisannya za tapi statusnya marfu. Ma'rifah karena ini itu sudah jelas ya, definite. Baitun menunjukkan khobar. Terus kemudian ma'rifah marfu, tapi nakiroh. Nah, saya kira cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan langsung hubungi 0816 486 2076. Terima kasih.